mobil di celananya Mas Bagas. Kunci mobil siapa ya? Apa mungkin kunci mobilnya Mas David? Ran, sarapan udah siap belum? Belum Mas, ini baru mau aku siapin. Kok muka kamu gugup gitu sih? Ada apa? Ini ada kunci mobil di celana kamu. Ini kunci mobilnya Mas David kan? Yang semalam dipakai sama Mbak Citra. Iya, aku cuma nganterin Mbak Citra ke minimarket, terus aku lupa balikin kuncinya. Kamu semalam keluar kan sama Mbak Citra? Kamu selingkuh Mas sama Mbak Citra? Jawab Mas. Ran, kamu tuh kejauhan mikirnya tau nggak? Aku tuh cuma lupa balikin kunci ini ke Mbak Citra. Itu aja, sesimpel itu, nggak ada yang aneh. Mas, aku cuma mau tahu kebenarannya Mas. Kamu nggak jujur kan? Sekarang tiba-tiba kunci mobil ini ada di dalam celana kamu Mas. Jawab. Ada apa ini ribut pagi-pagi? Gini Mbak Citra, Ran itu curiga kalau kita tuh selingkuh. Padahal aku cuma lupa balikin kunci ke Mbak Citra. Itu aja. Cuma gara-gara kunci mobil? Kamu nuduh aku selingkuh sama suami kamu? Aku nggak nuduh Mbak, tapi aku cuma... Udahlah. Kunci mobil itu aku kasih ke Bagas karena semalam aku minta diantar belanja. Terus aku lupa minta kuncinya lagi. Salah. Iya, lagian kamu lupa ya kalau Mas David sendiri yang minta buat aku ngurusin Mbak Citra selama dia pergi. Ngerti nggak? Curigaan terus. Besok-besok apa? Kamu curiga aku yang rampok rumah ini sekalian? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Ayo guys, kita pergi sekarang. Kau Daripada pagi-pagi udah bikin ribut sama istri kamu yang posesif ini. begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal. Kamu tuh gimana sih guys? Aku udah bilang ya sama kamu, jangan sembrono. Kamu malah naruh kunci mobil di celana. Iya, aku juga nggak tahu. Lagian tuh tuh si Rani nyuci baju pagi-pagi banget. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai Rani curiga sama kita. Iya, udah, tenang aja sini. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin Ya Allah. Jadi ini semua beneran. Jahat kamu Mas Bagas. Jahat. Gimana sayang? Udah dapet semua barangnya ya? Udah dong. Seneng kamu hari ini ya? Setelah semuanya selesai, aku nggak mau kita kayak gini guys. Aku maunya kita nikah resmi. Tenang sayang. Begitu David mati, kita akan miliki semuanya. Makanya rencana ini harus berhasil. Ya, Kalau David udah nggak ada, kita bisa hidup enak. pasti dong sayang. Kita akan hidup foya-foya. Kita akan hidup senang-senang. Ngabisin duit David sampai kita tua. Ya enggak? Oke, aku naruh ini dulu ya. Oke, silakan. Aku pikir kalian ini cuma main api. Tapi ternyata kalian udah siap bakar semuanya. Kamu tuh istri macam apa sih? Urus suami sendiri aja nggak bisa. Sekarang nyalain orang. Aku ini istri yang kamu tikam dari belakang, Mbak. Kamu itu kakak ipar aku. Tapi kamu tega ngerebut suami adik kamu sendiri. Udah, Ran. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Aku ngerti, Mas. Aku ngerti. Kalian itu udah ngelakuin lebih dari selingkuh. Bahkan kalian ambil semuanya milik Mas David.
bahkan nyawanya. Omongan kamu itu bahaya, Rani. Ini fitnah. Bahaya buat siapa? Buat dua pengkhianat yang gak punya hati kayak kalian kan? Kalau Bagas mau sama aku, itu artinya kamu udah gak penting. Kamu udah gak ada artinya lagi. Udah cukup. Rani, denger ya. Aku tuh udah bosen sama kamu. Aku udah muak sama kamu. Hah? Kamu itu cuma jadi beban buat hidup aku, ngerti gak kamu? Mikir. Semua kecurigaan saya akhirnya terbukti, Mbak. Kunci mobil yang tertinggalan di celana suami saya. Sampai dia yang sering pulang malam dan selalu banyak alasan. Ternyata suami saya selingkuh sama kakak ipar saya, Mbak. Tapi apa kamu sudah coba cerita sama kakak kamu, Mbak? Sama Mas David? Tentang hubungan suami kamu dengan kakak ipar kamu itu? Udah, Mbak. Tapi kakak saya nggak percaya sama saya. Dia lebih percaya sama ucapan istrinya, Mbak. Bahkan dia menganggap saya cemburu buta, Mbak. Mas, aku capek Mas difitnah terus. Rani itu dari dulu sirik sama aku. Dia mau ngancurin rumah tangga kita, Mas. Apa, Mbak? Aku fitnah, Mbak. Aku lihat sendiri kok. Kalian gandengan mesra di parkiran mall. Dan kalian itu akan rencana menikah setelah habisin nyawa Mas David. Enggak mas, bohong mas. Itu semua fitnah mas. Demi Tuhan mas, itu semua bohong mas. Mas, saya sama Citra itu nggak ada apa-apa. Aku cuma nganterin dia belanja. Lagian kan Mas David yang minta sendiri kan buat aku nganterin Mbak Citra kemanapun dia pergi. Bener kan? Mas, kamu jangan pernah bawa nama Mas David ya, buat nutupin kebusukan kalian. Lagian ya Mas, aku tuh nemu kunci mobilnya Mbak Citra di celana kamu Mas. Dan itu bukan kebetulan. Jadi, kamu masih maksa tetap nuduh aku. Padahal aku udah anggap kamu tuh sebagai adik aku sendiri, Rani. Kamu tuh nggak tahu diri banget sih. Udah kamu numpang, terus kamu fitnah orang yang punya rumah. Malu dong. Harusnya kamu dong yang tahu malu Mas. Selingkuh sama istri kakakku sendiri. Cukup! Aku udah dengar semua apa yang kalian bicarakan. Tapi yang aku lihat, kamu Rani. Kamu yang paling penuh emosi di sini. Mas, aku cuma cari keadilan Mas. Selama ini aku udah nahan sabar, tapi mereka berdua benar-benar kelewatan Mas. Mas, jangan biarin perempuan ini terus dibar fitnah, Mas. Aku ini istri kamu, Mas, bukan monster yang kayak dia bilang. Udah cukup! Aku nggak mau rumahku ini jadikan medan perang bagi kalian. Jadi aku minta, kalian berdua pergi dari rumah. Sekarang juga, pergi! Mas ngusir aku. Kamu denger sendiri omongan Mas David, ha? Puas kamu sekarang kita diusir? Puas! Kemasin barang-barang kamu. Cepat! Pergi! Ayo cepat! Saya nggak nyangka suami saya dan kakak ipar saya bisa sekeji itu, Mbak. Mereka benar-benar manipulatif, Mbak. Sampai semua orang percaya sama mereka, Mbak. Bahkan kakak saya sendiri pun nggak percaya sama adiknya sendiri, Mbak. Dia lebih percaya sama ucapan istrinya. Mbak Rani, kamu sempat bilang bahwa suami kamu mengancam mau membunuh kakak kamu. Benar, Mbak? Iya, waktu saya minta cerai dan usir dia dari rumah. Kamu ngapain Mas ikut-ikut aku? Rumah ini nggak pantas Mas buat laki-laki pengkhianat kayak kamu. Kamu jangan usir aku kayak gitu dong. Aku ini masih suami kamu. Justru aku meminta kamu ceraikan aku. Biar semuanya jelas Mas.
Kamu pikir kamu bisa bebas mudah itu, ha? Kalau kamu berani ngusir aku dari hidup kamu, aku pastikan sama kamu. Kamu gak akan pernah lihat lagi kakakmu seumur hidup kamu. Ngerti kamu? Maksud kamu apa? Aku gak perlu jelasin lah. Kamu pasti udah ngerti. Dan aku gak pernah main-main dengan ucapanku. Ngerti kamu? Terlaluan kamu ya Mas ya. Tega kamu Mas ya. Orang yang dulu pernah aku percaya sepenuh hati. Tapi kamu malah tega ngancam nyawa orang lain. Terlaluan kamu Mas. Jangan salahin aku kalau semua akan berakhir buruk. Kamu yang mulai duluan. Dan ingat omonganku. Jangan pernah coba-coba main api denganku. Paham kamu? Dia ngancam saya nggak akan bisa ketemu dengan kakak saya lagi. Dan saya tahu maksudnya adalah dia ingin membunuh kakak saya, Mbak. Mbak Randi, itu nggak bisa dianggap enteng, Mbak. Itu sudah ancaman, Mbak. Itu udah serius. Iya, Mbak. Tapi kakak saya nggak pernah sadar akan hal itu, Mbak. Astaga, benar-benar sudah nggak punya malu mereka. Saya udah nggak peduli tentang pengkhianatan yang mereka lakukan. Saya juga nggak peduli tentang pernikahan saya yang hancur. Yang saya pedulikan saat ini adalah satu, itu keselamatan kakak saya, Mbak. Kamu harus eksekusi David malam ini, Kes. Semuanya udah beres. Surat-surat udah aku pegang. Dan semua asetnya David sekarang udah atas nama aku. Aku tahu caranya. Aku akan bikin seolah-olah David adalah korban dari perampokan. Jangan ada kesalahan. Aku nggak mau ada yang bisa nunjuk ke kita. Oke, tenang. Akan aku urus semuanya. Dijamin beres.